Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nama Nisrin Akroto Ain, kelas 11 Tata Boga 1. Izin membacakan buku yang berjudul Wirausaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Produk kerajinan pada awalnya dibuat untuk tujuan fungsional, baik untuk kepentingan keagamaan, religius, maupun kebutuhan praktis. Produk kerajinan tersebut berupa peninggalan pada zaman batu seperti artefak-artefak kapak dan perkakas. Pada zaman logam berupa nekara, moko, candrasa, kapak, bejana, hingga perhiasan seperti gelang, kalung, dan cincin. Benda-benda tersebut dipakai sebagai perhiasan dan properti upacara ritual adat berbagai suku, serta kegiatan ritual yang bersifat kepercayaan seperti penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Sejalan dengan perkembangan zaman, konsep karya kerajinan terus berkembang. Pembuatan karya kerajinan pada awalnya untuk kepentingan fungsional dalam perkembangannya mengalami pergeseran orientasi ke arah nilai keindahan atau estetis. Kekayaan alam Indonesia merupakan modal untuk menghasilkan produk kerajinan. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus memuji ciptaan Tuhan Yang Maha Agung ini. Produk kekayaan lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan alam. Ada juga yang memanfaatkan bahan-bahan limbah sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, karet, dan logam. Bagaimana pendapatmu ketika melihat sampah yang berserakan tidak teratur di suatu tempat? Tentunya, sampah atau limbah tersebut dapat membuat pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau tidak sedap, dan dampaknya akan merusak lingkungan. Limbah tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai barang kerajinan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Secara umum, ada dua macam limbah yang sudah kalian kenal, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kulit buah, sayuran, kotoran manusia, dan hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik relatif sulit terurai. Beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri pertambangan dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, dan pecah-pecahan gelas. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang, contohnya sampah plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Limbah-limbah anorganik dapat dipilah-pilih sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik dapat dilebur. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, maka secara ekonomi nilainya akan meningkat. Kita patut bersyukur bahwa limbah anorganik juga dapat memberi manfaat untuk manusia. Pada materi manusia, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang secara luas. Persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha sebagai berikut. Yang pertama, meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih.
Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Yang kelima, ada atau tidakkah peta usaha yang menguntungkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.